Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Rido di ngobrol bareng Mas Rido. Hari ini saya ketemu dengan Mbak Yanti. Gimana Bu Yanti kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Berapa lama kita karantina mandiri ini? Ya berarti ini berapa ya? Sudah hari ke-15, 16 ya? 16. 16, iya. Sehat ya Bu? Sehat alhamdulillah. Aku boleh ketawa kan sih Bu? Kenapa Aduh. kita ketawa? Itu gara-gara mulai dari Maret ya Bu ya? Iya, Maret. Kita mulai dari Maret itu sudah ini ya, sudah apa namanya ya? Woro-woro ke banyak orang ya. Iya, ke banyak orang tentang Terus pencegahan, terus macam-macam lah. dan Ternyata, kemarin 2 minggu yang lalu iya, kita dinyatakan positif iya kita positif COVID. COVID-19. Ya Selama kita ini kita woro-woro semangat ternyata kita harus ikut ikut merasakan. merasakan. Tapi Heeh, kalau kita nggak merasakan kita jadi nggak tahu mhm, rasanya orang kena COVID itu seperti apa. iya betul. Bener nggak Bu? Iya iya iya. Ternyata kita bener-bener tidak boleh menyepelekan gitu. Iya, Kita saja yang sudah mencuci tangan, sudah iya, jaga jarak, sudah mhm, menggunakan masker, semuanya sudah kita lakukan. Bahkan jaga kesehatan pun tetap ya Bu ya. tetap iya Tapi kita tetap kena Bu. iya, alhamdulillah tanpa gejala kalau Tanpa saya. gejala, iya sama lah tanpa gejala. Gimana Iya, itu Bu? iya. Memang kalau Covid itu kan memang nggak semuanya bergejala berat, jadi ada yang kena Covid, di penelitian itu hampir 80%-nya justru OTG. OTG Oh ya? iya, ya sekitar 10%-an lah yang gejala berat, Mhm, terus 2%-nya memang yang gejala kritis yang sampai meninggal itu iya. cuma 2%. Tapi itu juga nggak nggak harus jadi kita sepele gitu Iya loh. bener. Heeh. Karena kita nggak tahu 2% itu akan menimpa siapa gitu loh. Kita Bener bener. bayangin aja gini, kita bayangin di sebuah pertemuan Iya, 100 orang heeh, di situ. Semuanya kena Covid iya, ibaratnya. 80%-nya sehat, mhm, 10-nya sakit, heeh, yang 2%-nya berarti 8-nya sakit, yang 2%-nya dia kritis. iya, Berarti dari 100 orang itu ada yang berpotensi untuk meninggal. meninggal betul. Berarti banyak kan? Iya banyak banget Banyak lah. banget, makanya itu kita nggak boleh sepele. Mhm, Alhamdulillah saya waktu terpapar terpapar ya, heeh, COVID-19 itu kok kondisi saya lagi fit. lagi fit ya? Iya, Heeh. bukan waktu saya kondisinya lagi turun, jadi saya memang tanpa gejala, sama sekali tanpa gejala ya. Termasuk orang yang rentan nggak sih Bu, kalau Ibu? Kalau saya ya rentan Rentan memang, ya? iya sosialisasi sehari 2 Iya betul ya, kali, kadang 3 kali, kita muter di semua desa dan heeh, ketemu banyak orang, jadi nggak ada yang namanya WFH kan kita. iya bener ya, Akhirnya masih kemarin isolasi mandiri, isolasi kerjaan dibawa ke rumah semua, iya, heeh. Gimana rasanya rasanya ini Bu, rasanya apa namanya ya, isolasi mandiri selama 14 hari Bu? Ya kalau saya sih, eee, saya merasa banyak terbantu oleh teman-teman semua. Iya, Jadi karena mungkin saya setiap harinya, hampir setiap hari woro-woro tentang heeh, jogotongo, iya bagaimana mensikapi orang yang harus isolasi mandiri. iya, Jadi otomatis bantuan itu datang dengan datang terus-menerus sendirinya ya? dan Heeh, kebetulan memang saya orang yang jarang kalau sudah di rumah jarang keluar. heeh, Jadi hampir tetangga-tetangga nggak tahu. heeh, Tapi saya tetap lapor ke Pak RT, lapor ke Pak iya RW, ke betul, Pak Kades, Pak Camat juga tahu kalau heeh, saya terkonfirmasi positif, positif tapi ya gitu ya? memang nggak ada sama Ada sekali nggak ada kendala se dan saya nggak malu gitu loh, iya betul, saya karena saya rasa Covid bukan sebuah aib iya bener, yang harus saya tutup-tutupi. Jadi saya terkonfirmasi, ya memang saya terkonfirmasi. "Loh kok bisa, Bu?" iya, Ya bisa, ternyata saya terpapar dari suami. oh dari suami, Iya, jadi memang saya protek di luar, tapi heeh, ternyata ternyata di rumah suami ya begitulah karena ya namanya suami, iya gimana nggak betul, mau kontak erat ya. Ya memang saya kontak erat, hasil rapidnya walaupun hasil non reaktif, tapi ternyata swab saya positif. swab-nya Iya, positif. mhm, Nah itu gimana sih Bu, apa ya namanya, inian sosialnya Bu, kan yang paling kerasa itu ya, saya juga kerasa mhm, banget dampak dampak sosial. ternyata bukan dampak penyakitnya tapi Heeh, doang,
dampak sosial sama Mbak Yanti sendiri gimana, Mbak? Kalau saya kebetulan, Iya, heeh. saya tidak merasakan sama sekali Iya, dampak sosial karena heeh, memang dari pertama saya terbuka, heeh. suami juga terbuka kalau sedang isolasi mandiri, bahkan karena setiap hari malam Selasa itu di rumah itu kan ada yang pingpong gitu Iya, ya, heeh. di depan rumah ada yang pingpong, mereka tetap bilang, "Pak, saya pengen tetap jangan, kita lagi isolasi mandiri, jenengan walaupun nggak usah dulu pingpong, nanti sampai kita selesai isolasi mandiri." Sampai yang namanya bantuan, dorongan dari teman-teman, vitamin dan segala macam bantuan dari orang lain memang banyak sekali. Iya, Tapi saya tidak menutup kemungkinan, kalau saya PNS, iya, suami PNS, ada gaji heeh, walaupun ya. heeh. Tapi kalau orang yang Orang lain ya? yang harus keluar rumah untuk mencari nafkah, memang isolasi mandiri sangat sulit. Heeh, apalagi kayak orang pedagang gitu ya, Bu, ya? Itu kan susah Pedagang, banget ya, Bu, ya? iya, Dia kalau nggak jualan hari itu, nggak dapat nggak dapat nggak, mau makan ya? iya, nggak bisa Mungkin makan. mungkin itu yang banyak diresahkan sama banyak orang ya, Bu, ya? Betul. Jadi dampak sosial dan ekonomi. Jadi Iya, kita tidak boleh kita serta-merta mengatakan harus isolasi mandiri tanpa dibekali heeh, apapun. Ya makanya itu jadi ada kata-kata jaga tonggo itu ya? jogotongo, Heeh, iya, heeh. Jadi kalau memang kita itu kenapa di Puskesmas Bumiayu kita muter terus? iya bener, Kenapa sosialisasi? Kok di tempat lain kurang? heeh, Karena kita tahu kondisi itu. Jadi, iya iya, orang yang isolasi mandiri selain fisiknya heeh, sedang lemah, lemah, heeh, psikisnya juga luar sangat biasa. lemah malah biasanya. Termasuk beliau. Dia kalau 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 perempuan mungkin udah nangis. Iya, kalau saya biasa saja, karena ya sudah karena Iya. gini, Bu, karena kalau saya lama di rumah itu malah senang, Bu. Ya Mhm, alhamdulillahnya keluarga saya gitu ya, keluarga saya itu membantu. iya, Mereka men-support saya mhm, 100% lah gitu, mhm, mulai dari makanannya, yang teratur segala mhm. macamnya, dan yang jelas ada internet sih saya. Iya, Jadi hidup kita sama, iya, iya, yang penting ada internet yang kita penting bisa ada hidup. internet. Makanya alhamdulillah banget aku malah, dengan isolasi mandiri ini jadi alhamdulillah banget, Bu. Saya menyelesaikan banyak pekerjaan saya yang dari Numpuk, kemarin itu, kayaknya, "Lah nanti aja." Ini gara-gara nggak ada kerjaan akhirnya selesai semua. alhamdulillah Iya, selesai semua. nggih, Tapi ya jadi mhm, pengen ketawa aja gitu kalau mhm. ketemu sama Mbak Yanti ini. Ketawanya itu tadi, ini kacau banget sih gitu. Kebetulan kita sama ya, Sama ya, swab hari Kamis ya, hari Kamis, Senin ada hasilnya. 2 minggu yang lalu ya. Iya, dan Dan Senin udah ada hasilnya positif. Akhirnya langsung, masuk kamar. Ya terus, begitu. Mhm, eee apa namanya ya, Bu, ini kan kemarin saya baca juga bahwasanya Brebes, sudah apa namanya ya, zona merah lagi. mhm. Itu, yang terkonfirmasi berapa sih, Bu? Kalau sampai saat ini tadi di web sekitar 2000 berapa ya, Sekitar saya iya, 2.600-an apa ya? Apa oh 2.000 enggak, berapa ya? 2000 sekian 2.100, lah, heeh, 2.100-an 2000 ya? Heeh, ya. Saya tadi, lihat di webnya tapi nggak ingat, tapi di heeh, atas 2000, di atas mhm, 2.000. di atas 2000. Lumayan banyak ya, Bu, ya? Banyak sekali, heeh, banyak sekali. Itu bisa saja itu hanya fenomena Angka ya? gunung Hanya es. angka ya? Iya, Itu kita hanya angkanya saja. mhm, Mungkin di lapangan lebih banyak bisa lagi. lebih banyak lagi ya. Iya, Karena, mhm, kebetulan dari teman-teman saya yang kemarin, nongkrong bareng saya itu, tidak ada yang kena, Bu. iya, Jadi tidak mhm, ada yang kena, yang terakhir aku kan touring ke 5 kabupaten mhm, sama Mas Ardi itu juga alhamdulillah dia negatif, negatif. mhm, Terus terus ini yang lebih parah lagi ini teman saya juga, fotografer saya itu mhm. pada malam setelah saya swab, dia itu masih tidur sama aku, Pak, Bu. Oh, Dan iya, alhamdulillahnya dia masih negatif negatif, iya, gitu. mhm, mhm, Padahal dia udah ke Semarang, udah mhm, kemana, mhm, alhamdulillah dia masih nah iya. makanya, jaga kesehatan ya, Bu, ya, yang paling Iya, penting ya yang penting ternyata ya. jaga Imunitas ya imunitas yang tubuh penting. kita, Karena iya, kan kemarin mhm. ini pas waktu November, Desember ini kan cuacanya lumayan Ah, ekstrim heeh, heeh, banget. Jadi kemarin ceritanya kayak gini, saya kan udah dinyatakan negatif hari Kamis, oh ya, iya, Kamis kan udah tahu kalau saya negatif. Saya Jumatnya ke Brebes, mhm. tapi memang cuaca luar biasa. Dari Brebes malah justru saya ambruk. Tadinya waktu positif saya nggak apa-apa, malah Heeh. justru setelah itu tapi kan akhirnya pikiran kita tenang karena, Iya, oh heeh, berarti saya bukan Covid tuh, ini karena saya mungkin kecapean kecapean, aja heeh. dan bersyukur sekali karena pas kena saya pas fit gitu, ya alhamdulillah jadi, kita masih dijaga ya, Iya betul, dijaga jadi nggak sampai gejala berat. heeh, Mungkin ada pertanyaan ini dari pemirsa, heeh.
ada nggak sih yang, kena Covid tanpa komorbid? Saya katakan ada. Eee, Teman saya heeh, sendiri, bahkan beliau itu mhm, olahragawan, olahragawan, tapi mungkin karena dia itu tidurnya kurang dan heeh, lain sebagainya, dia sampai gejala berat, sampai gejala berat, berat? Mmm, sampai sesek, amnesia, sampai halusinasi, hipoksia. sampai Untung seperti saja itunya? sampai seperti itu. Untung saja dia fisiknya memang Kuat ya? kuat, sampai dia hipoksia, sampai, eee, ada pertolongan ya yang lumayan Yang kayak lumayan gitu. ya? Sampai dirawat berarti, Bu? Dirawat Dirawat, dirawat, heeh, 10 hari lebih kayaknya, Tapi kondisi sekarang udah udah pulang, mendingan ya? tapi benar-benar dia mengatakan, "Oh, Covid luar biasa." Heeh, berarti Saya makanya harus merasakan dulu gitu ya, iya mereka baru sadar. Tapi kalau iya, kita nggak ngobrol nih ya, mhm kita nggak nyampein ke masyarakat, mhm. dikira, "Ah, paling cuman gitu doang," karena, Iya, betul itu. "Ah, gitu doang," gitu, Heeh, nggak mau pakai masker, ya mhm masker-masker apa gitu, mhm terus nggak mau jaga jarak, terus nggak mau cuci tangan gitu kan. mhm. Itu kan padahal hal yang simpel banget ya, Bu, Simpel, iya, heeh, betul. nah ternyata begitu sudah merasakan, "Iya Mhm kok gue ngerasain," gitu. Karena kita iya percaya ya, Bu, ya, saya juga iya. percaya bahwasanya, virus corona itu ada Ya dan memang itu ada, nyata gitu. iya, Kan betul. masih banyak orang yang nggak percaya, Bu, tentang virus ini gitu. Iya, karena gini ya, saya sendiri merasakan, Mhm, seandainya saya tidak berpengetahuan tentang Covid iya dan saya tidak merasa apapun di nggak ada gejala apa-apa, pasti saya mengatakan, "Mosok sih saya Covid?" iya, Padahal saya nggak ngerasa apa-apa. Mungkin itu yang ada di benak teman-teman semuanya, orang-orang heeh, itu gitu. Jadi, ya memang tadi kan saya katakan 80% orang itu tanpa gejala atau bergejala ringan. iya, Jadi heeh, orang menganggap itu, suatu yang enteng, yang biasa saja gitu padahal ya, heeh. sekarang rumah sakit udah penuh. Kita mau rujuk pasien aja susah Susah banget minta ya, Bu, ya, heeh, ampun, ya Allah. Ya itu kita jadi harus berpikir di situ, kita ingin, segera selesailah pandemi masa ini, pandemi ini ya, jangan anggap enteng, kita memang harus disiplin, nggak usah malu pakai masker, mhm. dikiranya apa ya, eee, takut apa gimana, ya memang kita takut Takut, ya takut, karena nggak iya, sepele nggak ini sepele, iya. Bener dan kalau te temen saya itu yang alhamdulillah sekarang survivor, heeh terus dia memotivasi banyak orang yang memang bergejala berat, heeh, ya mungkin kalau saya sih nggak kuat nggak kuat gitu ya, heeh. sih sampai seperti itu. Mungkin Sampai identitas diri aja dia pernah lupa. Saya itu siapa, saya di mana, saya lagi ngapain, sampai seperti sampai itunya, Bro. seperti itu. Berarti luar biasa banget ini, Luar Kak. biasa Nah, luar biasa ini sekali. juga salah satu kemarin ada berita yang, apa namanya, di RSUD bener ya, Bu? Mhm, Itu beneran sih, Bu, apa itu? yang meninggal, nakes. Oh, nakes ya, Itu tapi terkonfir baru hasil swab-nya mungkin hari ini, hari ini mungkin iya oh gitu. iya, heeh, Tapi kan di luaran sana, apa namanya ya, banyak banget yang ngomong bahwasanya itu karena Covid gitu. Itu bener iya. nggak sih, Bu? Jadi dia reaktif Reaktif, Bu? reaktif, rapid-nya reaktif dan ada gejala mengarah ke Covid. Jadi makanya itu termasuk kasus yang namanya probable. Probable itu gejala fisiknya sudah 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 mengarah ke mengarah ke Covid, situ ya? tapi belum terkonfirmasi karena hasil laborat kan agak lama. Heeh, tapi kalau misalkan kita lihat di Indonesia ya kan udah banyak banget, nakes yang meninggal ya, Bu, ya? Banyak banget, Banyak banget ya, nggak mhm. sedikit loh. Ya Kasihan aja sudah, buat mereka gitu. iya, Maksudnya kan mhm mereka garda terdepan mhm, yang ngurusin Covid ini kan. iya Kalau kalau kita kan bukan yang ngurusin itunya, kita cuman iya. woro-woro aja Nah, kan, Bu. itu yang harus kita balik sekarang pemikirannya bahwa garda terdepan adalah masyarakat. Lah iya betul. Karena yang jaga nih, yang Heeh, membentengi diri sendiri adalah masyarakat, jangan sampai dia masuk ke gawang, masuk ke rumah sakit itu yang iya dijagani bener. oleh nakes yang akhirnya kebobolan. Kebobolan terus menerus, fisiknya lemah akhirnya ya Ah, begitu. seperti itu ya. Jadi Heeh, ya makanya kita harus jagalah Ibu ya. Jaga terus, jangan kendor. Kalau dulu berapa bulan yang lalu ya, Iya, 9 heeh, bulan ya? 9 bulan yang lalu kita 9 bulan ngobrol-ngobrol. kita ngobrol masih, ini kita harus adaptasi loh dengan Iya bener. kebiasaan ini. Tapi ternyata Kayak banyak yang kayak abai, heeh, sepele aja gitu sepele ya, aja heeh. akhirnya ya ini yang kita dapatkan. Ya makanya rame banget juga kalau misalkan udah ini me bercerita tentang ini Bu, tentang filmnya Ibu. Oh, runtak.
Aku itu nonton Runtak, film. tonton ya, tonton Runtak. Nih itu tentang isolasi mandiri tuh. Itu gimana ceritanya, Bu? Dan itu aku ngerasain banget ya. Maksudnya film itu relate banget dengan kehidupan orang-orang orang-orang Kita. orang-orang yang terkena COVID itu ini banget. Jadi kalian tonton aja di YouTube channelnya Mbak Yanti ya? Iya, Yudianti Santoso. Yulianti Iya, Santoso itu cek heeh, aja. Itu heeh. gimana, Bu? Diceritain dong, Bu, biar teman-teman Oh, ini pada iya. tahu, Bu. Jadi ceritanya Runtak itu memang menceritakan tentang kepanikan Mhm. warga kalau ada seseorang yang harus melakukan isolasi mandiri Heeh. gitu. Ya latar belakangnya emak-emak lah. Iya. Ya, itu semuanya pure karyawan puskesmas semua. Karyawan. Bahkan Dokter Vivi. Iya. Ya, luar biasa aktingnya. Saya aja sebagai sutradara ngerangkep penulis naskah, ngerangkep lagi editor, semangat luar biasa karena memang mereka menjiwai sekali Iya. dengan logat Bumi Bumi Ayunya Ayuannya. yang kayak seperti itu. Dan saya kira promosi kesehatan memang harus seperti Harusnya itu. seperti itu Harus ya, biar seperti itu, lebih jadi fun lebih gitu. fun. Heeh. Orang nggak merasa digurui. Oh iya, nyatanya memang emak-emak memang kayak gitu kan, Iya. real banget Heeh. itu. Dan itu real banget dengan kejadian COVID yang terjadi pada orang-orang yang terkena COVID ya, Bu, ya? Iya, real banget. Jadi kita merasakan karena kita sering keliling kan tahu. Iya, akhirnya. Oh, nyatanya kayak gini, nyatanya kayak gini. Dan mereka membawakannya dengan sepenuh hati karena mereka mah tahu, oh seperti ini sampai cincing-cincing daster ya. Aduh, terima kasih Bu Bidan, Bu Dokter, perawat yang sudah membantu ya. sudah membantu kita. Insya Allah nanti selain di YouTube nanti saya versi yang bisa kita share di WA nanti saya Oh, kecilin gitu ya. formatnya. Kayaknya harus bikin yang lebih banyak kayak gitu deh, Bu. Iya, kemarin pada minta Hah? Runtak patu Oh. katanya. Harusnya seperti itu sih ya. Iya. Jadi salah satu media untuk apa ya namanya, selain YouTube tadi ya, Mhm. kayak gini juga ngobrol-ngobrol kayak gini, kita udah mulai dari awal ya, Bu, ya? Iya, Ngobrol-ngobrol ya, Bu, ya? Berarti 9 bulan ya kita. 9 bulan. Kita sebelum kita dinyatakan zona merah kita udah lakukan, Udah woro-woro ya? woro-woro zona merah kita woro-woro dan kita sampai Sampai terkonfirmasi konfirmasi bareng-bareng. Jen ya. Ya Ya, ampun. Jadi harusnya ini perjalanan kita. iya, harusnya sih orang-orang udah mulai sadar lah ya, Bu, ya. Insya Allah lah. Setidaknya kita jadi lebih gampang atau lebih enak ngomong ke orang-orang ya. Iya, iya, betul. Maksudnya ini loh gua ngalamin sendiri bukan jere-jere. Iya. Nah, itu tadi masalah gejala sosial tadi yang masalah sosial tadi yang banyak orang yang apa namanya, menolak, Iya, orang betul. yang jadi runtak tadi, Mhm. malahan jadi gosipin, malah Iya. jadi ngomongin. Itu kan psikis banget Ibu ya. Psikis banget dan itu yang harus kita lawan. Maksudnya Ya. kita harus mengerti bahwa isolasi mandiri itu memang harus dilakukan untuk memutus mata rantai. Iya, Jadi heeh. intinya itu orang itu memang harus dipisahkan Iya. dengan orang yang sehat karena dia berpotensi menularkan. Jadi dengan dia isolasi mandiri, dia itu berarti sadar bahwa dirinya berpotensi menularkan dan kita harus bantu dia untuk tetap melakukan isolasi mandirinya sampai selesai. Iya, Intinya benar. kan seperti itu. Jadi kok bisa Bu, kok di rumah saja? Ya bisa karena kita bisa tahu bahwa yang harus kita ingat bahwa penularan COVID-19 adalah lewat droplet. Droplet ketemu langsung gitu ya. Ya, lewat percikan air liur kita, lewat waktu ngomong, waktu bersin dan sebagainya. Apakah bisa di udara? Bisa. Bisa, heeh. Tapi kan intensitasnya harus yang tempatnya sempit, Iya. tidak ada ventilasi dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin lah yang namanya virus COVID itu terbang ke tetangga-tetangganya. Kemana-mana gitu. Jadi misalkan ada satu komplek nih, satu rumah nih di sini ada apa namanya, ada orang yang terkonfirmasi COVID nih. Iya. Jadi kan nggak semuanya pasti bakalan kena gitu kan. Iya. Kalau misalkan dia tetap stay di satu tempat itu kan. Iya, kalau dia di satu tempat itu dan disiplin, dia melakukan desinfeksi terus-menerus setiap hari, terus jaga pola hidupnya, orang lain support untuk kebutuhan hariannya ya aman. Aman ya, jadi nggak usah begitu satu kena terus satu desa itu bakalan gitu. di lockdown itu. Nggak usah itu nggak nanti ekonominya luar biasa. Lah, Siapa iya yang kan? mau nyupport? Ya. Jadi pesan kita bahwa isolasi mandiri itu memang harus dilakukan, perlu dan gini loh,
ada lagi orang nyinyir Mhm. dengan orang yang isolasi mandiri keluar Iya. rumah. Heeh. Iya, bukan nyinyir ya, memang seharusnya tidak boleh keluar rumah, tapi kemungkinan dia keluar harus ditanya, "Pak, kenapa keluar?" Iya, heeh. Mungkin saja dia Ada untuk memenuhi keperluan kebutuhannya. ada Lah, keperluan. biar dia nggak keluar, dihentikan, "Pak, jenengan lagi isolasi mandiri, jangan keluar, kebutuhannya apa, kita akan support." Nih, Iya, itu yang benar. harus kita lakukan Harusnya sekarang. seperti Harusnya itu ya, seperti tapi kan itu. di masyarakat itu nggak seperti itu, Bu. Nah, itu yang ya Adanya, nanti "Itu kemana?" nah Itu itu. menularkan orang gitu Iya kan. iya, Sebenarnya kalau misalkan kita tahu ya, jadi ya tapi namanya masyarakat lah ya, Bu, ya. susah, Masyarakat susah kalau makanya itu mhm. pengetahuan dan, apa ya, pengetahuan tentang Covid ini harus kita tahu ya, Bu, ya. Ya harus kita tahu detail, jadi jangan jere-jere Apa jere-jere, "Kok heeh, anane runtak." anane runtak, runtak tok Runtak ya. tok terus kowe gawe gosip ning masyarakat. Masyarakat, iya. Yang sudah isolasi selesai masa Heeh, masih masih dijauhin. dijauhi padahal Ya gini, sebenarnya dijauhin itu juga nggak salah, kita memang harus jaga jarak iya, ya. heeh, Jadi orang yang isolasi mandiri mandiri, harus heeh, rumangsa, heeh, rumangsa itu ya saya sedang ngrumangsani gitu yang ya, rumangsani saya sedang, berpotensi menularkan, saya heeh, tidak akan keluar rumah. heeh, Yang menjadi tetangga juga harus ngrumangsani juga, "Oh ya kaitane aku sedang isolasi heeh. mandiri, biar tidak keluar rumah harus saya Bantu bantu." harusnya Nah, seperti seperti itu, itu. heeh, Jadi dua-duanya harus sejalan, dengan dua-duanya sejalan, ya selesailah heeh, masalahnya. Jadi kalau, tetangganya yang pernah kontak erat harus di-tracing dan segala heeh, macam, jangan takut. iya Biasanya betul. mereka itu takutnya bukan karena penyakitnya, takut sanksi sosialnya. Iya "Bu, benar, heeh. nek kula swab terus positif, lah kula mangane pripun?" Iya benar. Itu yang Itu yang jadi ditanyakan, masalah, yang yang jadi lebih ditanya berat itu malahan itu ya, iya betul, bukan 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 masalah penyakitnya, tapi gara-gara sanksi sosialnya sanksi ini yang jadi sosialnya, masalah, heeh. gitu ya, Bu. Iya, Nah, ini ngobrol-ngobrol, tentang ini, Bu, tentang, vaksin. Kan kemarin vaksin apa ya, Bu, yang datang? Sinovac ya? Sinovac ya? Mhm. Sinovac gimana, Bu, ceritanya, Bu? Udah Ya, datang kah? Udah udah gimana? datang, ya ini baru pendataan sih, Heeh, katanya sih udah datang ya, kemungkinan per Maret. per Maret ya? Iya, Berarti masih lama ya, Bu? ya masih lama. Itu siapa aja sih, Bu, nanti yang bakalan dapat, Bu? Yang ya prioritas ke nakes sama ke pelayanan publik dulu yang Pelayanan heeh publik gitu heeh. ya. Jadi kalau orang-orang yang sudah kena ini gimana, Bu? Orang yang sudah kena ini biasanya kan kita katanya kekebalan itu hanya beberapa bulan kan Mhm, ya. Terus ada juga riset yang mengatakan bahwa nggak akan ada kekebalan, iya katanya betul, tetap ada reinfeksi. Jadi mhm. ini masih jadi anulah, jadi kontroversi, belum belum tahu tapi tetap dari pendataan juga dinyatakan bahwa Oh itu, gitu. heeh. Jadi ya Juknisnya belum juknis yang fix itu belum turun heeh, berarti untuk cuman ini. baru datang nggak langsung disuntik-suntikin ke Oh, orang ya? belum, tetap nanti tahapannya kan, Masih ada masih tahap lama ya? satu, tahap 2 iya. Jadi nanti diprioritaskan untuk nakes dan, PNS yang pelayanan publik kayak gitu. Oh Mhm gitu. Nah misalkan kalau ini sih Bu, nanti kan bentar lagi nih, akhir mhm, tahun nih Bu. iya. Nah, Dulu kita mau bikin itu pas mau lebaran. iya Ingat ya Bu? iya, Ini lebaran pasti rame banget Ibu. Ternyata heeh, bener habis lebaran rame banget iya, yang positif. Nah ini mau mau apa ya, mau akhir tahun, mhm, libur libur kayaknya udah dipotong ya Bu ya? nggak dipotong. Dipotong ya? Iya, Nggak selama yang nggak selama yang yang kemarin, yang iya yang pertamanya ya, direncanakan, iya, direncanakan. Nah mhm ini dipotong. Kira-kira ini, mhm, buat teman-teman yang mau pada pulang kampung, teman-teman mhm, pada mau liburan atau ini gimana Bu, apa namanya ya, tips-tipsnya lah biar iya. aman dari Covid ini Bu? Kalau menurut saya paling aman ya di rumah saja. Harus jalan. Tapi kalau misalkan yang mau dari Jakarta mau pulang ke Bumiayu gitu, mau Iya. pulang ke kampung halaman itu gimana Bu? Yang jelas harus pastikan kita yang mau pulang itu, Mhm, sehat. sehat ya Itu betul. harus dipastikan sehat karena kita mungkin sehat tapi bisa menularkan. Iya Jadi betul. kita sehat terus di perjalanan juga kalau bisa, eee, jangan di yang kerumunan banyak lah ya. Maksudnya bis yang, eee, Usek-usekan gitu ya? usek-usekan Heeh, kayak gitu kan, lah itu kan berpotensi nularan. Jadi ya itu yang penting, eee, pastikan sehat. mhm, Terus protokol kesehatan dipakai, yang paling penting ya
kalau disarankan ya di rumah saja Di itu. rumah saja ya. Ya Jadi semoga kalau bisa itu mata rantai kita putus putus dulu lah. ya, heeh. Iya, maksudnya kita ya dari dulu kita bilangnya kayak gitu ya, Tapi nggak putus-putus nggak ya, berlanjut putus-putus. terus. Terlanjur sayang kali nggak putus-putus. Sama-sama nggak mau putus nih kan sama Iya, COVID-19 ini. Jadi iya kalau mau putus ya liburannya di rumah saja heeh, dulu. Kita bisa lakukan banyak hal positif di rumah saja. Jadi ya tundalah kangennya, heeh heeh. tundalah ininya biar kemarin sudah jelas loh. Kita lihat grafik Iya benar. setelah ada libur panjang ya, Iya, berapa hari itu kemarin 3 bulan hari ya? bulan Oktober ya Iya kalau 3 nggak salah. hari atau 4 hari Lihat gitu. aja statistiknya, Langsung naiknya tinggi kan. naiknya luar biasa. Jadi itulah jadi Salah satu salah faktor satu ya? faktor jadi, eee, orang berkerumun, Mhm. lupa pakai masker, berdekatan dan lain sebagainya itu yang membuat, ini kenaikan angkanya terus naik tidak turun-turun. Jadi ya saran saya seperti itu, karena Oh saya gitu. nakes. Jangan tambahi lagi lah, tolong Iya teman-teman udah sudah. capek, Karena kasihan. kemarin juga aku ngobrol sama, orang nakes yang, apa ya, yang bantuin saya gitu ya Bu, kata dia, Mhm, "Mas tolonglah bantuin kita biar jenengan tetap sehat, mhm, dengan cepet cepet apa namanya ya, cepet pulih lah gitu. heeh. Nanti kita juga manusia, kita sangat capek Mas Iya ngadepin ini, nggak betul. selesai-selesai, berbulan-bulan mereka ngadepin ini itu nggak Aduh, selesai-selesai." benar-benar Capek saya banget, maksudnya ekstra tenaganya itu bener-bener dipakai benar fokus buat dipakai itu gitu. fokus. Ya, salah satu teman kita juga kan, ya sekarang bidan desa katanya seperti apa, Mhm, malam-malam ada pemakaman, paginya harus tracing, ngurusi macam-macam. macem. Itu sudah berbulan-bulan kita hadapi dan kita memang ya kalau dikatakan jenuh ya Jenuh jenuh, ya? heeh, dan Karena maka cuman ngurusin satu ini ya, Bu, ya? iya, Maksudnya kalau misalkan biasanya kan ada orang lahiran, ada orang iya. sakit ini, ada orang sakit itu, kan Ya tetap, yang itu jadi kan nggak bisa iya, dianu. orang mau lahiran masa ditinggal pergi kan nggak Iya, mungkin jadi gitu kita ya. bener-bener ekstra, yang lahiran ya tetap lahiran, nah itu apalagi sekarang udah yang namanya hajatan luar Luar biasa. biasa Aduh banget ya. tolong dong jangan dulu Heeh, jadi, masih bisa ditunda lah masih ya, ditunda kalau tidak ya hanya sekeluarga aja ya. yang penting sah dulu, Heeh, nanti ya memang situasinya lagi seperti ini, iya kita betul banget. sayangi sayangi diri Diri kita sendiri sendiri, dan keluarga ya, keluarga, orang dan lain juga, masyarakat juga. mhm. Aduh luar biasa nih ya, Bu, hari ini ngobrol-ngobrolnya panjang banget. Oh ya Iya, ini ada satu pertanyaan dari teman-teman semua. nggih. Swab itu gimana sih, Bu? Maksudnya swab itu bayarkah? Di mana? Terus, Oh, kalau mau swab itu seperti apa prosedurnya, Bu? ya. Kalau swab yang di puskesmas itu hanya untuk tracing Hanya tracing ya? tracing, jadi bukan untuk mandiri, Bukan untuk orang bukan yang untuk datang tiba-tiba, "Saya mau swab," gitu? nggak Nggak bisa. bisa ya? Jadi Berarti harus ada tracing? indikasi Mhm medisnya, terus memang tracing. mhm. Kalau tracing malah kita fasilitasi memang seperti itu, Gratis, Bu? gratis, Gratis? iya, Oh gitu ya. gratis. Jadi nggak usah takut kalau di rumah sakit kan memang sampai 1 sampai 2 jutaan. Iya iya. Kalau di puskesmas memang gratis, tapi hanya untuk Orang yang orang yang tracing ya? tracing, Oh iya, gitu. dan itu dibagi per wilayah. Jadi kalau Mas Ridho kemarin memang swab kan di sini karena Iya karena domisili di sini. heeh, Kita tracing ternyata nanti tracing-nya di wilayah masing-masing, masing-masing ya. Ada yang di mhm, Paguyangan, ada yang Bantar Kawung, ada yang di Windu Windu Aji, iya, terus ada Sirampok, Sirampok. iya, Pokoknya yang penting teman-teman semua kalau misalkan ada temennya yang terkonfirmasi COVID-19, ya kalian jangan malah memusuhi, jangan malah apa mhm, ya, mhm, kalian malah buru-buru kalau misalkan kontak erat ya, Bu, ya. iya, Kalau misalkan kontak erat, lapor, buru-buru lapor ke bidan desa bidan bisa, desa dulu ya, bidan heeh. desa Kalau bisa. enggak langsung ke puskesmas juga nggak apa-apa ya? Puskesmas bisa. Oh Jadi gitu bidan ya. desa nge-link kok sama kita, jadi kalau mau ke puskesmas boleh, mau ke bidan desa juga bisa. Oke deh, Bu, Nggih. dah udah Biasa kalau kita panjang. ngobrol loh, kan tadi, Rencananya 15 rencana 5 menit. menit, iya jadinya kayak gitu, Ya biasa, udahlah, heeh. mudah-mudahan selalu sehat ya, Bu, ya. Amin ya Allah, Mudah-mudahan diberi kekuatan Mbak Yanti amin, terus nggih, memberikan informasi-informasi terkini tentang COVID-19, mhm, penyuluhan ke masyarakat, iya, dan tetap bantu teman-teman yang, ini ya, Mbak. insyaallah, insyaallah. Mudah-mudahan Selagi kuat lah ya, sehat lah. Dan amin, doakan mudah-mudahan saja semoga kita semua tim Puskesmas Bumiayu terutama, heeh, nggak hanya saya sendiri, iya betul. teman-teman luar biasa, tim kita solid sekali, luar biasa wis pokoknya the best untuk teman-teman tim COVID-19 Puskesmas Bumiayu, saya salut mereka, tanpa mereka kita nggak apa-apalah, Iya iya. luar biasa. Capeknya bareng-bareng lah ya intinya. Capeknya bareng-bareng. Terus, Pak Camat juga
Pak Camat, Luar biasa kecamat Pak kita. iya benar. Dimanapun ada pemakaman COVID dia selalu Selalu hadir. datang ya. Iya. Ya Ada mudah-mudahan Pak Camat kasus juga gitu. iya, Pak Camat juga mudah-mudahan sehat ya Bu ya. Amin, 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 Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Pak Danramil, Danramil, ya iya. Allah, mereka orang-orang hebat yang selalu membantu kita Selalu ya. membantu kita, iya. Mereka apa ya namanya ya, razia masker ya, Iya. terus mau memakamkan, mau macam pokoknya. Semuanya lah. Iya, cuman fokus ini aja 9 Iya, bulan ini kita Bu. iya, kita fokus di ini saja ya. Semoga cepat berlalu dan mudah-mudahan di akhir tahun 2020 ini ya. Jangan nambah lah. Jangan nambah dan jangan lagi ada COVID lah ya Bu ya. Amin ya udah selesai lah ya. Mudah-mudahan kita awali tahun 2021 nanti lebih sehat lagi. Lebih sehat lagi, lebih sadar lagi, lebih bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Dan 2021 usai lewat pandemi ya. Pandeminya usai juga. Amin, karena ya tahun 2020 ini kita sudah nggak bisa mencatatkan catatan harian kita tuh. Catatan harian kita COVID aja. COVID gitu ya. Udah, makasih ya Bu ya. Sami-sami. Ya buat teman-teman semua yang sudah menonton, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, terus jangan lupa notifikasinya dinyalain. Jangan lupa juga di Mbak Yanti. Iya, nonton Runtak ya, jangan lupa. Udah ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kami biar kami tambah semangat dalam membuat videonya. See you.